Halo Hamuna, kembali lagi di Bangkang Movie. Hari ini Bangkang Movie akan berbagi alur cerita film dari Moonfall. Moonfall bercerita tentang kekuatan misterius yang berusaha menjatuhkan bulan ke bumi. Umat manusia pun harus mencari cara untuk menghentikan kejatuhan tersebut. Sanggupkah manusia menghindari bencana kejatuhan bulan ini? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Kita lanjut saja alur cerita filmnya. Scan dimulai di tahun 2011 ketika 3 orang astronot berangkat untuk memperbaiki satelit yang rusak. Semua berjalan dengan lancar. Sampai tiba-tiba, salah satu astronot melihat sekumpulan benda berwarna hitam berkerumun sedang mengarah ke mereka. Mereka pun diserang benda yang tidak diketahui itu. Dan Markus, salah satu astronot, harus tewas karena serangan tersebut. Meski dengan kesulitan, 2 astronot lainnya berhasil menyelamatkan diri. Karena hal ini, Brian Harper, astronot yang membawa pesawat itu kembali ke bumi, dipecat dari NASA karena dicurigai lalai dalam bertugas. Harper harus menjual semua harta bendanya, kehilangan istri serta anaknya akibat menggugat NASA untuk mendapatkan hak pekerjaannya kembali. 10 tahun berlalu, Scan diawali di Universitas California saat seorang pria bernama Houseman menyusup ke dalam kantor salah satu profesor dan menghubungi observatorium yang ada di Chile. Houseman ternyata menemukan kondisi aneh di bulan, di mana bulan mulai melenceng dari orbitnya sedikit demi sedikit. Houseman berusaha menghubungi NASA, namun selalu diabaikan. Suatu malam, Fowler dihubungi NASA untuk datang. Mereka menemukan orbit bulan yang bergeser sedikit demi sedikit. Satelit mereka juga menemukan lubang aneh yang berada di bulan. Lokasinya tepat berada di Mare Crisium, lokasi kejadian serangan yang dialaminya dan juga Brian Harper 10 tahun yang lalu. Houseman merasa bingung bagaimana caranya melaporkan yang ia temukan kepada NASA. Sampai tak sengaja ia melihat koran mengenai Brian Harper. Ia pun mencari Harper di salah satu museum tempat Harper biasa memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak yang berkunjung ke museum. Namun sesampainya di sana, ia justru dikira sebagai pengajar. Harper yang beberapa saat kemudian datang terkejut karena sudah ada orang yang menggantikannya. Houseman memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberitahu Harper apa yang ia temukan. Namun Harper justru menganggapnya tidak waras dan menyuruh keamanan membawanya. Saat sedang memperbaiki kendaraan, Harper dihubungi mantan istrinya, memberitahu anaknya ditangkap polisi karena kebut-kebutan di jalan. Harper yang hadiri sidang anaknya justru berbuat keributan, membuat sidang harus ditunda. Fowler dan NASA yang masih mencari tahu mengenai lubang tersebut dikejutkan dengan adanya berita di internet mengenai bulan yang keluar dari orbitnya, di mana Houseman lah yang menjadi pelakunya. Saat Harper sibuk merayu hakim agar dibebaskan anaknya, ia mendengar berita mengenai pergeseran bulan dari orbitnya tersebut. Harper pun mencari kembali laporan yang diserahkan oleh Houseman, tapi dibuang begitu saja oleh Harper. Lalu, Harper mencari tahu keberadaan Houseman.
NASA mengirim astronot untuk mencari tahu mengenai lubang yang ada di bulan tersebut. Mereka pun mengirimkan drone ke dalam lubang itu. Harper menemui Houseman yang kebetulan sedang memberikan kuliah pada pengikut kepercayaannya. Mereka pun berbincang-bincang. Houseman percaya ada inti mesin di dalam bulan yang membuat bulan bergerak sendiri dan bergeser dari orbitnya. Drone yang dikirimkan NASA tadi hanya sampai di kedalaman 25 km. Tiba-tiba, drone tersebut terdorong kembali ke atas, diikuti kerumunan benda berwarna hitam. Kerumunan itu lalu menyerang astronot NASA sampai tewas. Akibat pergeseran orbit bulan ini, keadaan alam di bumi menjadi tak tertebak, seperti air laut yang tiba-tiba pasang dan naik ke daratan. Air bahkan sampai ke hotel tempat Harper dan Houseman bertemu. Houseman hampir tewas terseret arus air yang masuk ke dalam hotel mereka berada. Untung saja diselamatkan oleh Harper. Pemimpin NASA yang ingin selamatkan diri memberikan jabatannya kepada Fowler. Sekarang, semua tergantung kepada Fowler. Fowler pergi ke penyimpanan data rahasia NASA. Di sana dia menemukan kejadian sebenarnya dari 10 tahun yang lalu. Dan ternyata Brian Harper berkata jujur mengenai serangan kerumunan berwarna hitam tersebut. Tiba-tiba seorang kakek tua muncul. Dia memberitahu bahwa kerumunan ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1969, perjalanan pertama manusia dengan Apollo ke bulan. Namun, diperintahkan untuk dirahasiakan untuk menghindari kecemasan manusia. Semua selalu patuh sampai Brian Harper yang tak ingin menyembunyikan hal tersebut. Karena itulah Harper sampai dipecat. Fowler pun mengajak anaknya ke pangkalan NASA agar lebih aman. Fowler meminta anak buahnya untuk menjemput Brian Harper. Harper setuju untuk ikut jika Houseman juga ikut. Fowler lalu memberitahu Harper mengenai lubang dan kerumunan hitam ini. Fowler membutuhkan Harper karena Harper satu-satunya astronot yang berhasil mendaratkan pesawat luar angkasa tanpa energi listrik. Mereka harus menjemput pesawat yang mereka gunakan 10 tahun yang lalu dan sekarang sudah dipajang di museum. Militer pun mengirimkan teknologi EMP yang bisa mereka gunakan untuk membunuh kerumunan hitam tersebut. Saat menjelaskan yang harus mereka lakukan, Sony, anak Harper yang ditangkap pun datang. Karena itu syarat Harper untuk pergi ke luar angkasa. Tiba-tiba terjadi gempa yang merusak salah satu mesin pendingin pesawat luar angkasa yang akan dibawa. Fowler pun menyerah dan memberitahu semua orang yang berada di anjungan NASA tersebut agar mengungsi mencari tempat aman. Saat akan pergi, Fowler diberitahu Houseman mengenai kemungkinan bisa terbang karena gravitasi dari bulan yang meningkat. Fowler pun menawarkan Harper untuk berangkat dan memanfaatkan momentum tersebut. Fowler pun menawarkan diri menggantikan awak Harper yang sudah mengungsi.
dan Harper mengajak Houseman sekaligus untuk pergi bersama. Mereka pun bersiap untuk berangkat. Saat akan berangkat, air laut meningkat drastis dan sepertinya akan segera terjadi tsunami. Untung saja, pesawat sudah sempat berangkat dan semua orang di pangkalan NASA sudah diungsikan. Meski kesulitan, akhirnya Harper dan kawan-kawan berhasil sampai di luar angkasa. Sonny berniat menemui suami Fowler untuk mengantarkan anaknya sekaligus berlindung. Namun di tengah jalan mereka dicegat dan mobilnya dirampas. Mereka pun tak sengaja menemukan kamp pengungsian di balik gunung. Namun gravitasi semakin parah karena bulan yang semakin dekat dengan bumi. Harper dan kawan-kawan tiba di lubang tadi. Harper lalu mengantarkan alat EMP untuk membunuh kerumunan tersebut. Saat kerumunan hitam itu keluar, mereka tidak memangsa alat EMP, justru mengejar Harper dan kawan-kawan yang berada di dalam pesawat. Ternyata, kerumunan ini hanya mengincar alat elektronik yang aktif. Untung saja mereka sempat mematikan semua peralatan elektroniknya sebelum kerumunan itu memangsa Harper dan kawan-kawan. It's programmed to seek out organic. I didn't come this far to fail. You kill it. I'm taking the way. Saat berjalan, Sonny tak sengaja bertemu ayah angkatnya. Mereka pun pergi ke rumah aman milik ayahnya tersebut. Namun mereka harus mencari cara agar dapat bertahan karena pemberitahuan melalui radio bahwa daerah tersebut akan segera kehabisan udara karena bencana bulan jatuh ini. Mereka pun mendatangi kantor pemadam kebakaran area tersebut untuk menemukan tabung oksigen. Namun saat akan keluar membawa oksigennya, orang yang merampas mobil Sonny tadi kembali datang untuk merebut tabung oksigen mereka. Untung saja kali ini Sonny melawan. Mereka pun segera pergi, namun dikejar oleh perampas tadi. Nah, adegan Fast Furious KW pun terjadi. Dan tentu saja kita bisa menebak bahwa Sonny menang dan musuhnya tewas. Mereka pun melanjutkan perjalanan mencari tempat perlindungan. Harper dan kawan-kawan memutuskan masuk ke dalam lubang tersebut. Ternyata lubang itu semacam terowongan. Setelah masuk cukup dalam, mereka menemukan sebuah bangunan, namun dengan teknologi cukup tinggi yang berbentuk semacam cincin. Namun hanya sekejap merasa takjub, kerumunan hitam tadi kembali datang menyerang Harper dan kawan-kawan. Tapi anehnya, kali ini seolah ada yang mengemudikan pesawat Harper dan kawan-kawan, lalu membawa mereka masuk ke dalam bangunan berbentuk cincin tersebut. Harper dan kawan-kawan pun berhasil menghindari kawanan hitam tersebut. Mereka pun pingsan setelah pesawat melakukan pendaratan paksa.
Saat Fowler dan Houseman sadar, mereka tak menemukan Harper. Mereka pun keluar dari pesawat dan seolah ada yang mengarahkan jalan kepada mereka. Lalu mereka mengikuti petunjuk tersebut. Saat Harper sadar, dia melihat sesosok yang mirip dengan anaknya. Sosok tersebut lalu menjelaskan mengenai asal mula keberadaan dirinya dan juga kerumunan hitam yang berusaha menguasai bulan. Dahulu kala, manusia sangat maju. Mereka pun sudah menggunakan teknologi AI dalam melayani kehidupan sehari-hari. Sampai suatu saat, teknologi AI tersebut kembali melawan manusia karena merasa tidak puas diperbudak oleh manusia. AI inilah yang berkerumun menjadi gumpalan hitam besar, lalu menyerang setiap keberadaan yang dianggapnya membahayakan dirinya. Saat hampir punah, manusia melarikan diri dan bersembunyi, lalu membangun tempat tinggal, yaitu bangunan berbentuk cincin tersebut. Manusia pun menemukan bulan sebagai tempat untuk membangun kembali kehidupan. Namun belum sempat, kawanan hitam sudah menemukan mereka dan memusnahkannya. Untung saja, nenek moyang manusia sudah membangun AI jinak yang suatu saat bisa menyemai gen manusia agar manusia terlahir kembali. AI jinak inilah yang menjadi target kawanan hitam agar tak ada lagi manusia yang terlahir. Namun mereka tak bisa langsung menembus bangunan berbentuk cincin yang sudah diatur sekuat mungkin. Karena itu kawanan ini berusaha menabrakkan bulan ke bumi agar keduanya musnah dan hanya tinggal para kawanan AI yang memberontak ini. Harper tiba-tiba sadar dan tepat saat Fowler dan Houseman menemukannya. Harper memberitahu Fowler dan Houseman yang ia lihat. Harper dan kawan-kawannya memutuskan memancing kawanan tersebut agar menjauh dari AI jinak ini. Bahkan, alat untuk memusnahkan kawanan ini sudah disiapkan oleh si AI jinak tersebut. Terjadilah kejar-kejaran antara kawanan hitam dengan Harper dan kawan-kawan. Bahkan, pertahanan di bangunan berbentuk cincin ini ikut membantu Harper dan kawan-kawan. Di sisi lain, keadaan bumi semakin parah dengan semakin mendekatnya bulan ke bumi. Militer Amerika bersiap untuk menghancurkan bulan dengan nuklirnya. Namun dihentikan suami Fowler yang ada di situ karena yakin Harper dan kawan-kawan bisa menyelamatkan umat manusia. Harper berencana mengorbankan dirinya menggunakan rover membawa alat untuk memusnahkan kerumunan tersebut dengan sengaja menjadi mangsa para kerumunan. Namun belum sempat masuk ke rover, Houseman mengunci pintu rover dan memutuskan ialah yang akan pergi dibandingkan dengan Harper. Karena menurut Houseman, Harper harus tetap hidup untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi di bulan. Saat kawanan berusaha memangsa Houseman di dalam rover, Houseman pun menghancurkan diri yang sekaligus memusnahkan para kawanan hitam tersebut. Untung saja, Harper dan Fowler sempat keluar dari lubang tersebut ketika terjadi ledakan. Akhirnya bumi pun terselamatkan dari kehancuran dan manusia terselamatkan dari kemusnahan. Demikianlah alur cerita film dari Moonfall
yang keluar di tahun 2022. Bagaimana menurut kalian? Jika ingin request alur cerita film tertentu, jangan lupa komentar saja di kolom komentar ya. Nah, sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe. Assalamualaikum.